Namun pada saat yang sama, saya adalah pemeluk Islam yang percaya pada keberagaman. Misalnya saja, saya adalah Muslim yang tidak menganggap Islam adalah satu-satunya agama yang benar diturunkan oleh Tuhan. Saya menganggap Kristen dan agama-agama lain juga adalah agama yang benar diturunkan Tuhan. Begitu juga Buddha, Hindu, Konghucu, dan keyakinan dan kepercayaan lain. Menurut saya, Tuhan memang menurunkan beragam agama. Keberagaman di sini juga berarti keberagaman di dalam Islam sendiri. Di dalam Islam ada misalnya aliran Sunni, Syiah, Ahmadiyah, dan beragam lainnya. Juga ada orang-orang yang tidak merasa wajib sholat, wajib puasa, wajib naik haji, dan sebagainya. Saya sekarang percaya itu adalah hak masing-masing orang. Hanya karena saya melakukan sholat 5 waktu, tidak berarti saya menganggap mereka yang sholat hanya 3 kali, atau tidak rutin sholat, atau tidak sholat itu bersalah, atau menganggap mereka lebih rendah. Kami semua berdiri sejajar, tidak ada yang lebih benar dari yang lain. Dari dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC Reaksi ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ade Armando yang sedang curhat, teman-teman. Yang akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia dimasukkan ke neraka. Karena menurut dia yang dia lakukan ya, yang dia jalani itu adalah kebenaran, yang dia ajarkan, yang dia sampaikan di media-media itu adalah kebenaran menurut dia. Jadi dia akan komplain. Ini cukup menarik, teman-teman ya. Ini cukup menarik. Padahal kita tahu apa yang disampaikan oleh Ade Armando itu adalah kesesatan yang nyata, terlalu, teman-teman. Sekali lagi, ini sudut pandang saya yang juga saya tanyakan kepada teman-teman, para ustadz-ustadz, para saudara-saudara kita yang pakar di bidangnya. Bagaimana pendapat mereka tentang pandangan Ade Armando ini? Jadi jelas apa yang dia sampaikan itu sesat. Sekali lagi, ini menurut kacamata kami. Ya, kalau kalian tidak setuju, ya silakan. Sekali lagi, inilah yang namanya hak. Hak kita untuk punya keyakinan masing-masing, tetapi tolong hargai pandangan kami kalau kami mengatakan apa yang Anda katakan itu adalah kesesatan yang nyata. Kita tahu teman-teman, zaman sekarang ini ya, banyak sekali orang yang berlindung dengan pemahaman liberal. Kalau di Kristen mereka bilang apa? Kristen progresif. Kristen progresif. Jadi apa yang disampaikan oleh Ade Armando ini mirip dengan pemahaman Kristen progresif. Saya nggak tahu apakah dia ingin membuat ajaran baru juga, apakah dia ingin membuat aliran baru juga di Islam, yang nanti mungkin akan jadi Islam progresif, atau Islam apa gitu. Nah, ini yang bahaya. Dan inilah yang membedakan Islam dengan ajaran yang lain. Bagaimana di Islam kita benar-benar menjaga. Kita menjaga jangan ada orang yang membuat penyimpangan demi penyimpangan. Kita nggak akan mau. Kita tidak akan membiarkan ada orang membuat denominasi-denominasinya sendiri. Nggak bisa, teman-teman. Itu yang membedakan kita. Jangan sampai kita seperti sebelah ya. Dalam 500 tahun bisa ada 50-an ribu denominasi. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena semua berdalih atas hak masing-masing. Oh itu kan hak orang punya pandangan seperti ini. Itu hak orang dong, ada punya pandangan bahwa sholat tidak wajib. Wow, luar biasa sekali ya. Kalian dengar di pembukaan tadi, bagaimana Ade Armando mengatakan, ada Islam yang punya pandangan sholat tidak wajib. Padahal sholat adalah landasan dasar iman seorang Muslim. Yang namanya landasan dasar,
itu kalau nggak ada, itu ambruk teman-teman. Itu fondasi kita. Fondasi dasar seorang muslim adalah sholat. Setelah fondasi yang lebih dasar lagi, yaitu apa? 2 kalimat syahadat. Pengakuan. Ya, pengakuan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan, bukan Tuhan yang lain. Sedangkan Ade Armando punya pemahaman apa? Tuhan yang lain benar. Tuhan yang lain memberikan keselamatan juga. Dia mengakui Tuhannya orang Kristen, Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, Tuhannya yang lain. Terus yang kedua, dia mengakui sholat. Itu tidak wajib. Dan orang yang berpahaman seperti itu harus dihargai. Kita hargai kemanusiaannya, pemahamannya, mohon maaf, kalau dia mengatasnamakan Islam, kita cut. Kalian boleh lihat bahwa umat muslim itu keras kepada orang-orang yang mencoba menyelewengkan dan juga melencengkan ajaran agamanya. Tapi kita lemah lembut dalam sisi kemanusiaan kepada saudara sebangsa, kepada sesama manusia. Kalian harus bedakan dulu ya. Kapan kita tuh harus saling kasih mengasihi, kapan kita itu harus tegas. Ini yang tidak dimiliki oleh agama lain. Mohon maaf saya katakan. Di Islam kita jelas panduannya. Karena kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana Nabi begitu lembut dengan orang-orang yang berbeda iman. Buktinya apa? Buktinya bagaimana Nabi menyuapi orang kafir yang buta. Ya, kalian dengar ceritanya kan? Bagaimana setelah Nabi wafat digantikan oleh Umar dan ketahuan ya oleh nenek tersebut, kamu bukan yang setiap hari menyuapi saya. Itu bukan muslim. Ya, itu bukan muslim, tapi kenapa Nabi lakukan itu? Itulah bentuk kasih dari Nabi kepada sesama umat manusia. Tapi kalau bicara tentang iman, kita tegas. Nah, ini yang salah kadang-kadang teman-teman. Banyak orang sekarang berlindung kepada dalil lakum dinukum waliyadin, tapi mereka nggak lihat konteksnya itu apa. Mereka nggak lihat kapan, ya, kapan itu digunakan. Lakum dinukum waliyadin itu untuk orang-orang yang tidak mau kita jelaskan. Ya sudah, silakan Anda pegang dengan agama Anda. Yang penting kita sudah sampaikan. Betul nggak? Kita sudah sampaikan ajaran Islam. Kita sudah sampaikan perintah Tuhan. Mereka tidak mau, ya sudah, silakan. Silakan teman-teman. Tapi, ya, tolong jangan lompat pagar. Jangan lompat pagar. Jangan kamu mengatasnamakan Islam, terus kamu buat ajaran-ajaran yang baru. Kamu porak-porandakan Islam. Itu nggak boleh. Lakum dinukum walidin untuk orang luar, teman-teman. Bukan orang yang menyamar menjadi Islam. Itulah kalau ada orang yang bilang dia Islam dan mengajarkan sholat tidak wajib. Mohon maaf, itu musuh. Itu musuh. Itu orang-orang munafik. Ya. Itu lebih jahat daripada orang yang ada di luar. Itulah kenapa dibilang paling berbahaya itu bukan musuh yang di luar, tapi yang di dalam. Ya. Kaum munafikun itu yang lebih ngeri daripada musuh yang nyata. Mereka menggerogoti dari dalam. Mereka merusak dari dalam. Dan mohon maaf, dari perspektif Ade Armando, ya, kelakuannya, saya simpulkan orang seperti itu. Mungkin bagi penggemar Ade Armando tidak setuju, ya silakan. Kita hargai. Sekali lagi, tolong hargai juga pandangan saya. Ya, kita akan dengarkan dulu bagaimana bullshitan dari Ade Armando ya, yang akan kita luruskan. Karena saya lihat banyak nih orang-orang muslim yang mungkin itu juga menonton dan mengagumi Ade Armando. Merasa bahwa Ade Armando ini orang pintar dan sebagainya. Dan ini cukup berbahaya ya kalau disampaikan oleh public figure. Ya, kita harus akui bahwa Ade Armando adalah public figure dan kalau kita nggak luruskan ini akan jadi blunder dan bahaya. Maka kita akan reaksi. Ya, kita akan luruskan apa yang dia sampaikan dan sekali lagi kalian yang menilai. Oke? Terhadap partai, kelompok, tokoh Islam selama ini, karena kritik saya terhadap partai, kelompok, tokoh Islam selama ini, saya sering dicap anti-Islam, bahkan dicap murtad, kafir atau musyrik.
Orang-orang yang menuduh saya begitu mungkin akan heran kalau tahu bahwa saya sampai saat ini masih rajin melakukan sholat 5 waktu. Tanya saja pada kawan-kawan sekantor saya. Mereka tak. Ya, kalau ada orang mencap Anda munafikun, musyrik, kafir. Nah, itu kan cap dari orang. Apakah itu merugikan Anda? Contoh, kita dicap oleh para Polikardus sebagai apa? Penghujat. Apakah kita keberatan? Enggak. Polikardus selalu mencap bahwa kami ini adalah penghujat Kristen, ya kami ini orang jahat dan sebagainya. Apakah kami komplain? Silakan. Toh tidak merugikan kita. Yang penting kita berdiri atas pendirian kita. Betul nggak? Kan sesimpel itu teman-teman. Jadi Ade Armando kalau lebay mengatakan, kenapa saya dicap munafikun? Kenapa saya dicap sebagai orang kafir? Karena orang melihat perbuatan Anda. Kita itu dinilai dari apa yang kita lakukan. Tapi ingat, kalau Anda merasa itu tidak benar, ya udah nggak usah digubris. Fokus saja dengan apa yang kita kerjakan. Ya, sesimpel itu. Dan assalamualaikum buat Ustadz Unggul ya. Ini kita lanjut lagi. Ya, salam lanjut aja dulu. Walau mungkin memang tidak di waktu awal. Jadi saya tidak sholat maghrib saat azan maghrib baru saja terdengar. Saya bisa saja sholat maghrib ketika waktu isya sudah akan tiba. Atau kalau saya rasa perlu, saya akan gabungkan saja sholat maghrib dan isya di satu waktu. Bagaimanapun, saya tetap melakukan sholat 5 kali sehari. Saya buka video saya kali ini dengan contoh itu untuk menunjukkan bahwa saya itu adalah seorang pemeluk Islam yang taat. Namun pada saat yang sama, saya adalah pemeluk Islam yang percaya pada keberagaman. Misalnya saja, saya adalah Muslim yang tidak menganggap Islam adalah satu-satunya agama yang benar diturunkan oleh Tuhan. Saya menganggap Kristen dan agama-agama lain juga adalah agama yang benar diturunkan Tuhan. Begitu juga Buddha, Hindu, Konghucu, dan keyakinan dan kepercayaan lain. Menurut saya, Tuhan memang menurunkan beragam agama. Keberagaman di sini juga berarti keberagaman di dalam Islam sendiri. Di dalam Islam ada misalnya aliran Sunni, Syiah, Ahmadiyah, dan beragam lainnya. Juga ada orang-orang yang tidak merasa wajib sholat, wajib puasa, wajib naik haji, dan sebagainya. Saya sekarang percaya itu adalah hak masing-masing orang. Hanya karena saya melakukan sholat 5 waktu, tidak berarti saya menganggap mereka yang sholat hanya 3 kali, atau tidak rutin sholat, atau tidak sholat itu bersalah, atau menganggap mereka lebih rendah. Kami semua berdiri sejajar, tidak ada yang lebih benar dari yang lain. Ya, ini yang salah ya teman-teman. Yang pertama, dia mengklaim bahwa dia adalah seorang Muslim yang taat, hanya berdasarkan karena dia masih menjalankan sholat. Ini cukup menarik ya. Di sini teman-teman harus tahu, merasa ya dirinya itu orang hebat, merasa dirinya benar, itu adalah sifat dasar manusia. Nggak ada masalah. Ade Armando merasa bahwa dia adalah seorang Muslim, silakan. Itu kan dia klaim. Betul nggak? Klaim dari Ade Armando, silakan. Nanti yang menilai bahwa dia adalah Muslim yang taat atau tidak, itu Allah. Kalau kita hanya memberikan pandangan. Kita hanya menilai menurut pandangan kita, dan itu bukan jadi patokan. Itulah kenapa dari dulu saya sampaikan, orang mau menilai kita jahat, buruk, dan sebagainya, nggak ada masalah. Yang kita cari ridho Allah. Karena kita nggak mencari ridho manusia. Kecuali kalian cari ridho manusia, silakan. Butuh pencitraan, ya, butuh tampil baik, dikit-dikit, harus klarifikasi gitu kan. Ada orang gitu, sedikit-dikit misalnya dia dibilang, oh kamu itu kemarin nyolong ayam ya. Ada orang bilang kamu nyolong ayam. Klarifikasi, saya tidak ada nyolong ayam, karena waktu jam kejadian, saya sedang ada dengan teman saya, di sini. Untuk apa gitu? Itu artinya kadang sedang cari ridho manusia. Kita itu cari ridho Allah, nggak perlu pengakuan seperti itu. Orang mau bilang kita apapun ya silakan. Kecuali hal-hal tersebut sudah sangat mengganggu. Ya misalnya keluarga kita jadi terkena masalah, pekerjaan kita jadi terganggu. Itu oke, kita klarifikasi. Tapi kalau yang remeh-temeh, aduh udahlah. Ya, saya nggak ngerti kenapa Ade Armando tuh begitu menekankan bahwa, wah saya tuh Muslim yang taat gitu. Jadi tujuan video ini dibuat adalah dia ingin kasih tahu bahwa dia ini Muslim loh, jangan sebut dia kafir, jangan sebut dia bahwa dia munafikun dan sebagainya. Ini lucu. Itu kan penilaian orang. Terus dia bilang bukti dia taat adalah sholatnya tetap 5 waktu, walaupun dia jamak. Ya dia bilang dia telat dan sering menjamak.
ya, menggabungkan dua sholat tersebut. Ini yang saya nggak ngerti Ade Armando nih beneran belajar atau tidak, karena saya yang mualaf aja teman-teman. Setahu saya ya, menjamak sholat itu ada kondisi-kondisi tertentu. Contohnya sedang jadi musafir, ya, sedang berpergian gitu. Itu pun ada jarak. Kalau tidak salah minimal 80 km kan gitu. 80 km lebih baru boleh dijamak, kalau nggak boleh. Atau lupa, ya, kelupaan gara-gara kesibukan. Contoh lagi meeting sampai tidak lihat jam, kan begitu. Lagi kerja nggak lihat jam, atau lagi sakit, ya, ataupun ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan. Bukan karena disengaja, apalagi Ade Armando itu lagi di kantor nih. Ah udahlah, malas saya, nanti aja dijamak gitu. Itu nggak boleh teman-teman. Ada tata caranya. Islam itu meringankan. Di Islam itu kan ada yang namanya aturan, ada yang namanya kebijakan. Jangan kalian dikit-dikit gunakan kebijakan. Contoh, kebijakan itu apa? Kebijakan itu adalah sesuatu yang mempermudah dari aturan itu. Misalnya poligami gitu. Kalau kamu tidak sanggup ya gini. Kan begitu. Di Islam itu ada kondisi-kondisi tertentu yang disebut kebijakan. Di luar aturan. Macam misalnya babi itu jadi halal kalau ya kita tidak makan maka kita mati, dan di hutan tersebut cuma ada babi itu. Makanan itu cuma ada itu. Itu jadi halal. Kenapa? Itu namanya kebijakan untuk kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau kondisinya normal, yang kita gunakan itu aturan. Kalau kondisinya normal. Dan Ade Armando nggak ngerti itu. Dia jadikan itu semua kebijakan. Ini yang bahaya. Ya, kalian harus tahu dulu perbedaan antara aturan yang normal sama kebijakan untuk kondisi-kondisi tertentu. Terus kalian dengar sendiri bagaimana pandangan dia bahwa semua agama itu menurut dia sama. Ini pemahaman liberal. Ini pemahaman liberal, teman-teman. Ya, oh Tuhan itu juga menurunkan agama lain gitu. Kalau nggak masuk akal. Ya, ngapain Tuhan turunkan agama? Kenapa nggak satu agama aja semua manusia? Itulah ujiannya, teman-teman. Di Islam, kehidupan ini adalah ujian. Kita di dunia ini bukan karena, oh Adam bersalah, kita sebagai keturunannya otomatis kita lahir ke dunia. Kita sedang menanggung dosa waris. Enggak, teman-teman, kita nggak sedang menanggung dosa waris. Kita di dunia karena ini tempat ujian untuk menentukan kita kemana. Di sini kalian harus clear dulu. Ya, ini tempat ujian, bukan tempat main-main. Artinya apa? Kamu diberikan kesempatan untuk mencari mana kebenaran itu. Itulah kenapa ada agama-agama yang lain. Karena setan di dunia ini tujuannya menyesatkan kita. Jadi mereka lah yang akan mencoba menyesatkan kita. Dengan cara apa? Dengan cara ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang palsu. Tugas kita menggunakan akal kita untuk mencari kebenaran itu. Itulah kenapa manusia punya akal. Setan pun nggak punya akal, teman-teman. Itu kelebihan kita. Makhluk yang paling sempurna. Jadi kalau ada yang bilang, oh di Islam ada juga, ada kok keberagaman, ada Syiah, Sunni, Ahmadiyah. Ada juga Islam yang tidak mewajibkan sholat, tidak mewajibkan puasa dan naik haji. Ini Islam yang mana? Apakah mereka pantas disebut Islam? Ini agak aneh ya. Jelas-jelas sholat adalah fondasi kita. Kalau ada yang bilang tidak wajib sholat, dan kamu bilang, oh kita sederajat, kita sama kok. Halo? Apa ini? Ade Armando bilang apa? Kita setara kok. Anda punya pandangan itu silakan, tapi saat Anda mengajar ini di ruang publik, mohon maaf, kita akan lawan. Kalau itu pemahaman pribadi, silakan. Tapi begitu ini diajarkan, mohon maaf, kenapa kita reaksi ini? Kalau ada yang bilang, kamu gabut lah, enggak. Karena ini berbahaya, konten seperti ini berbahaya bagi umat muslim yang awam. Di Islam jelas, ya, derajat manusia pada dasarnya sama. Bukan karena kamu lahir dari suku Jawa, suku Sunda, suku Arab, ya, Tionghoa gitu, maka kamu berbeda. Enggak. Itu maksud bahwa kita itu sederajat. Semua sama. Ya. Tetapi, sekali lagi yang membedakan kita apa? Ketakwaan. Ya. Yang ngomong itu siapa? Bukan kita, teman-teman. Jangan dengar omongan manusia, tapi dengar omongan Allah. Kalau tidak salah di Al-Hujurat ya. Al-Hujurat ayat 13 kalau tidak salah, ya. Semua bangsa itu sama.
Ya sama. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bertakwa. Artinya yang membedakan kita adalah takwa kita. Yang membedakan saya sama Ustadz Unggul bukan suku kami. Bukan karena Ustadz Unggul orang Jawa, saya orang Tionghoa. Enggak. Tapi takwa kami. Ini yang teman-teman harus garis bawahi. Kalau ada orang ya nggak sholat, makan sembarangan, nggak ada halal haram. Dari sisi kemanusiaan kami sama-sama manusia. Tapi di mata Allah kami berbeda. Di mata Allah bukan di mata manusia. Itu yang diajarkan. Supaya kami juga jangan sombong. Oh, jangan merasa saya paling benar. Jangan kita juga jadi hakim gitu kan. Kita jadi pengganti malaikat mungkar nangkir. Ya. Mempertanyakan segalanya kepada mereka. Siapa kamu gini. Enggak. Itu bukan hak kita untuk menghakimi bahwa kita lebih beriman daripada orang lain. Oh, bahwa saya lebih pasti masuk surga daripada Ustadz Unggul. Enggak. Tapi kembali lagi. Ya. Kembali lagi kalau ajaran yang benar, ya itu akan tetap benar. Jangan kamu lencengkan. Ini yang bahaya. Ya mungkin pandangan Ustadz Unggul ya, apa yang disampaikan oleh Ade Armando dengan pemahaman liberalnya, yang menurut saya ini sangat berbahaya. Iya, saya mengenal Ade Armando sudah cukup lama ya. Dari ucapannya, bukan kenal secara pribadi. Beliau itu saya kategorikan sebagai kaum sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Jadi ketika dia mengatakan kurang lebihnya lah kalau kita tangkap bahwa semua agama itu sama, itu liberalisme. Bagaikan kalau digambarkan itu manusia itu velg sepeda dengan jari-jari menuju poros yang sama, menuju kepada Tuhan. Itu pluralisme, itu menganggap semua agama sama. Tidaklah. Al-Quran menjelaskan agama yang diridhoi Allah. Kemudian juga kalau semua agama sama, kan dia senengnya ayo kita pakai pikiran logika. Yang nggak mau pakai logika, jangan dengerin gitu. Intinya kan sering dia bicara begitu tuh ya. Nah, kalau pakai logika, ini secara sederhana ngapain saya capek-capek? Subuh bangun, sholat, orang masih pada tidur. Kemudian 1 bulan penuh berpuasa, capek banget. Terus kemudian kalau saya melakukan ini itu, semuanya tuh hitungannya capek gitu loh. Kenapa nggak pilih agama yang santai, yang cuma seminggu sekali berdoanya, yang penting datang selesai berikutnya. Islam tidak. Islam itu dipandu semuanya, bekal hidup dunia dan akhirat. Pluralisme berbeda dengan pluralitas. Kita ini bangsa Indonesia di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda sukunya, agamanya, rasnya, tetapi tetap satu kita bangsa Indonesia itu pluralitas. Dari zaman Nabi Muhammad pluralitas sudah ada. Nabi bertetangga dengan kaum Yahudi, dengan orang-orang Nasaro, dengan bahkan pernah bertemu juga dengan orang Majusi. Itu pluralitas itu. Jadi jangan diartikan ketika Islam mengatakan agama yang benar, bukan yang paling benar ya. Kalau yang paling benar berarti ada agama lain yang benar. Islam itu agama yang benar karena kita punya panduannya. Bagaimana panduan keselamatan di dunia dan akhirat. Kemudian setelah itu kita juga punya toleransi. Kebanyakan orang mengira bahwa surat Al-Kafirun, untukmu agamamu, untukku agamaku, itu toleransi. Bukan. Itu penegasan. Jangan dicampur baur antara yang penyembahan kepada berhala dengan penyembahan kepada Allah semata. Nah, jadi dari semua kesimpulan ini, Ade Armando gimana ya, nggak lucu gitu loh kalau dibilang saya sholat kok gitu loh, walaupun kadang suka telat. Sholat itu bukan menggambarkan ketakwaan seseorang.
itu kebutuhanmu untuk menghadap kepada Tuhan. Sama dengan kita kebutuhan menghirup oksigen. Ya, jadi sholat itu bukan ukuran. Terus kalau dia katakan ada aliran Sunni, Syiah, itu bukan aliran. Kita bisa membedakan Syiahnya yang mana. Kalau Syiahnya to challenge Al-Quran, berarti dia tidak mempercayai Al-Quran. Ini golongannya sudah seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari bilang, kafir. Tidak mempercayai Al-Quran. Percayanya mushaf Fatimah. Ketika ditanya, mana mushaf Fatimah? Masih kami rahasiakan. Kan lucu. Tidak percaya kepada Al-Quran, cuma percaya kepada yang misterius. Kemudian ketika membenci para sahabat, Nabi Muhammad nggak pernah mengajarkan membenci para sahabat. Kemudian Ahmadiyah, Ghulam Mirza ya, yang Nabi ke-26 menurut mereka. Ya ini udah jelas bukan Islam. Jadi jangan dicampur baurkan. Sementara gitu dulu Bang Jul, standby. Iya, kalau seperti yang dibilang tadi ya, kalau dia meyakini semua agama ya cari paling gampang lah. Cari paling gampang, ngapain lagi lu sholat? Ade Armando, artinya Ade Armando sendiri dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia juga takut untuk mempercayai agama lain gitu kan. Kalau memang menurut dia sama ya pilih yang paling gampang. Betul nggak? Orang akan lakukan itu, pilih yang paling gampang. Tapi Ade Armando juga masih sholat. Ini kan geblek gitu. Artinya dia juga nggak berani bertaruh untuk percaya dengan ajaran yang lain. Sesimpel itu kok. Dari ciri-ciri dan gerak-geriknya udah ketahuan. Ya, dia takut. Ya udah, kenapa kamu nggak ikut aliran yang kamu bilang nggak usah sholat? Artinya dia takut kan bahwa itu salah. Dari dulu saya sebenarnya sudah percaya pada keberagaman. Tapi dulu saya masih percaya bahwa memang ada keyakinan yang lebih baik dari yang lain. Bagaimanapun di masa lalu saya menganggap Kristen itu misalnya adalah agama yang sudah mengalami manipulasi, sudah diselewengkan. Kalau saya berteman baik dengan non-muslim, saya tetap berharap dia suatu kali akan dibuka hatinya sehingga menerima kebenaran Islam. Saya sedih kalau ada kenalan non-muslim yang meninggal sebelum dia memeluk Islam. Saya cuma bisa berharap Tuhan akan memaafkan dosa-dosanya. Tapi gini, ketika usia saya sudah melampaui 60 tahun, hati saya terbuka bahwa cara pandang itu naif. Seperti yang saya katakan, sekarang saya percaya tidak ada yang lebih benar dari yang lain. Yang menarik, cara beragama saya yang sekarang ini jadi jauh lebih menyenangkan, menenteramkan, membahagiakan. Tentu saja saya memahami bahwa Anda mungkin tidak setuju dengan pandangan saya. Itu adalah pandangan yang sangat wajar, dan saya akan hormati pandangan Anda. Saya tentu tidak keberatan kalau Anda menganggap pandangan saya salah. Tapi tentu saya berharap Anda tidak memandang saya sebagai musuh atau sebagai orang yang ingin membuat Anda menjauh dari keyakinan yang Anda miliki. Saya menghormati Anda, tapi saya juga berharap Anda menghormati saya. Oke ya, jadi dia berharap untuk dihormati. Untuk hal ini secara kemanusiaan kita hormati. Kita hormati. Cuman kenapa kita harus jawab sekali lagi? Karena dia sampaikan di muka publik, dan menurut kami ini berbahaya kalau tidak dikonter, tidak diluruskan. Takut menyesatkan orang. Kita sayang Ade Armando. Sama seperti dia sampaikan tadi, dulu dia punya pemahaman, kalau ada saudara-saudaranya, teman-temannya yang di luar Islam, meninggal, dia sedih. Kenapa dia meninggal di luar Islam? Ya. Jadi seperti itu. Kami juga sedih kalau ada orang seperti Anda, yang mohon maaf, punya pemahaman yang salah dan malah menyebarkan pemahaman salah itu, bisa menyesatkan orang. Itulah awal mula ajaran-ajaran itu bisa banyak denominasi. Atas nama toleransi, atas nama hak orang, sehingga dibiarkan. Ini bahaya. Orang kalau tersesat, dibiarkan, dia akan jauh lebih tersesat. Sama kayak kita punya anak. Kita tahu anak kita itu salah. Misalnya dia mencuri. Kita bukannya meluruskan, malah membela kelakuan dia. Itu akan menyesatkan anak itu lebih jauh lagi. Kita lihat bagaimana orang tua sekarang ya. Banyak kejadian-kejadian, anaknya udah salah, orang tuanya malah belain. Betul nggak? Banyak orang tua yang sok-sok bela anak, padahal anaknya udah salah, teman-teman. Anaknya berantem sama orang, bukannya dinasehati, bukannya diajarkan, malah dia nanya, orang tua musuhmu itu ya, itu usahanya apa? Oh, lebih miskin, dia zolimi, teman-teman.
Merasa dia lebih kaya, dia datang ke sekolah, dia zolimi anak yang dizolimi sama anaknya. Ngeri sekarang. Terakhir anaknya merasa dibela sama orang tuanya, makin hari makin ngawur kelakuannya. Kita sayang sama adik Armando, itulah kita luruskan. Ya, kita nggak mau dia tersesat sama seperti anak tadi. Udah salah, karena dibela, dia merasa dia benar. Anak kecil seperti itu. Ya, dia akan bias pemahaman benar salahnya berdasarkan pengalaman. Kalau yang dia lakukan menurut dia mendapat pengakuan, mendapat dukungan, dia akan pikir itu kebenaran. Dia akan pikir itu adalah yang wajar. Nah, ini yang bahaya. Ade Armando bilang dengan cara pemahaman dia sekarang, dia hidup nyaman dan sebagainya ya. Itu kan cuman perasaan. Kita itu nggak bisa gunakan perasaan sebagai kompas, sebagai penunjuk arah selama di dunia ini, teman-teman. Ini bahaya. Saya berkali-kali sampaikan ya, kalau kalian jadikan perasaan sebagai penunjuk arah, kalian akan tersesat. Berapa banyak orang yang baperan, berapa banyak orang yang gara-gara merasa, oh si A, si B itu adalah cintaku, oh dia adalah belahan hatiku. Padahal secara logika ini orang menyakiti. Ini orang red flag. Tapi karena perasaannya, dia tetap jalani. Terakhir apa? Masuk jurang. Masuk jurang. Itulah kenapa di Islam kita mengedepankan akal. Akal, teman-teman. Bukan akal-akalan ya, tapi akal yang sebenar-benarnya. Karena kalau pakai perasaan, bahaya. Bahaya sekali. Kamu tersesat di hutan nih teman-teman. Ustadz Unggul bilang, feeling saya nih ya, sebelah kiri nih dia bilang. Belok kiri. Datang Goldian bilang, enggak, feeling saya nih yang sebelah sana nih. Bahaya teman-teman, kita ikuti orang-orang yang pakai nama feeling-feeling ini nih. Yang berkedok feeling ini. Bahaya. Yang benar itu pakai yang jelas. Ya. Oh, matahari ke arah sana. Jalan itu seharusnya kemarin ya, sebelum kita masuk ke hutan ini saya sudah lihat petanya. Jalannya itu ke timur. Ya udah lihat matahari sekarang di mana. Kan begitu. Pakai kompas. Harus ada tools ya. Itulah Allah turunkan. Ya, Allah turunkan ajaran Islam ini untuk apa? Supaya kita nggak tersesat. Kalau nggak, kita akan mutar-mutar di padang gurun. Nggak ketemu. Ade Armando itu terlena dengan perasaannya. Ini yang bahaya. Ya mungkin Ustadz Unggul ada tambahan? Cakep analisanya ya. Jadi seperti saya katakan di muka tadi, dia ini saya kategorikan kaum sepilis ya. Sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Banyak kali orang-orang liberal itu menentang ulama-ulama yang jadul lah katakan. Mereka berpikir, wah itu kan zaman Nabi, itu kan zaman Nabi. Jadi sudah menolak duluan sehingga dia berpikir bahwa logikanya cocok untuk zaman now. Sementara Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk atau kompas tadi Bang Zul bilang agar manusia selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Jadi ketika tadi dia bilang, saya juga sedih ada kawan-kawan yang non-muslim meninggal belum masuk Islam. Nah, tetapi ada di sini nih yang tersembunyi. Tetapi semoga Tuhan memaafkan dia. Ini munafik. Atau kalau saya mau lebih kejam tanpa memusuhi lo ya, Ade Armando, tanpa saya memusuhi kamu tuh nggak punya ilmu gitu loh. Ini prinsip dasar. Anak SD itu udah tahu, diajari oleh guru-gurunya, guru agama, bahwa segala jenis dosa dan perbuatan maksiat diampuni oleh Allah dengan pertobatan, kecuali satu, menyekutukan Allah. Nah, kalau memang kamu berpikir pakai logika, kenapa Allah bisa mengampuni semuanya kecuali menyekutukan Allah? Allah pencipta langit dan bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dia yang punya. Terus petentengan kita, petentengan menyembah Tuhan lain. Ya jelas, kalau memang kau punya Tuhan selain daripadaku, jangan tinggal di kolong langitku. Mau tinggal di mana kita? Ke bulan punya Allah, ke planet Mars punya Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi logika yang dia bangun itu sebenarnya hanya kamuflase
seolah-olah benar bahwa Tuhan itu kan maha baik harusnya. Masa orang dihukum? Masa Tuhan menciptakan agama cuma satu saja? Dia harus dulu, Islam itu agama akal. Akalnya berselaras dengan dalil. Jadi agama Islam itu masuk akal. Tidak ada yang nonsens atau tidak masuk akal. Di luar akal boleh jadi. Misalnya seberapa luaskah Allah menciptakan 7 lapis langit itu di luar akal kita. Orang teleskop James Webb sama yang generasi baru teleskop Hubble, terus generasi barunya James Webb, nggak bisa kok lu lihat ujung langit yang pertama. Jadi jangan logika yang sempit mempertanyakan Allah. Allah itu tidak ditanya oleh makhluknya. Allah memberi panduan petunjuk kepada makhluknya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dia sebenarnya seorang munafik yang dia bungkus rapi dengan seolah-olah si paling toleran, si paling berakal sehat. Lanjut Bang Julius, standby. Oke, kita lanjut ya. Terang saya bersikap begini setelah melalui proses perenungan yang panjang. Tapi selama ini saya agak malas mengutarakannya karena ya saya khawatir dengan mispersepsi orang terhadap saya. Sampai kemudian saya seperti diingatkan lagi pada persoalan keberagaman dan kesetaraan keyakinan karena wafatnya Paus Fransiskus April lalu. Ketika itu publik mengenang kembali Sang Paus dengan mengutip kembali ucapan-ucapannya yang memang sangat mencerahkan, antara lain soal sikap Paus terhadap agama di luar Katolik. Paus menganggap tidak hanya ada satu jalan menuju surga, ada beragam jalan yang diajarkan oleh beragam agama. Saya tahu banyak pihak Katolik sendiri yang tidak bisa menerima pandangan Paus itu. Tapi fakta bahwa itu disampaikan oleh seorang pemuka tertinggi agama yang dipercaya 1,4 miliar penduduk dunia tentu punya arti penting. Saya merasa keyakinan tentang kesetaraan agama saya ya sama saja dengan apa yang diajarkan Paus. Dan bagi saya memang itulah cara yang paling masuk akal untuk memahami agama. Saat ini penduduk dunia mencapai 8 miliar orang dan pemeluk Islam mencapai 2 miliar orang. Kalau hanya Islam yang benar, hanya 2 miliar orang yang masuk surga dan 6 miliar lainnya masuk neraka. Logiskah itu? Menurut saya tidak. Dan kalau Tuhan memang mengatur dunia dengan cara begitu, itu adalah tindakan yang tidak adil. Kalau itu yang terjadi, saya menganggap Tuhan tidak adil. Coba kita tanya, mengapa 6 miliar orang itu tidak percaya pada Islam? Jawabannya sederhana. Karena mereka memang ditakdirkan untuk tidak menjadi Muslim. Kemungkinan besar mereka lahir dari orang tua, keluarga, lingkungan, sekolah, pemuka agama, kitab suci, non-Islam. Mereka hanya mengenal agama mereka sepanjang hidup mereka. Kalaulah mereka pernah mendengar Islam, mereka hanya mendengar, bukan belajar. Kalaupun belajar, sangat mungkin tidak mendalam. Kalaupun belajar mendalam, mereka juga mengenal Islam melalui interaksi dan pemberitaan yang seringkali menunjukkan Islam sebagai agama yang menakutkan, tidak bersahabat, bermusuhan. Karena itu dalam pandangan saya, mereka menjadi non-muslim karena mereka ditakdirkan menjadi non-muslim. Dan yang menentukan takdir itu adalah Tuhan. Saya menjadi Islam karena Tuhan mentakdirkan saya menjadi Islam. Saya tidak pernah baca Alkitab Injil. Saya tidak pernah mendapat pelajaran kekristenan. Saya memang punya tetangga Kristen, tapi tingkat interaksi kami ya terbatas sebagai tetangga. Jadi bagaimana saya bisa jadi percaya Kristen? Kalau misalnya agama Kristen itu adalah satu-satunya agama yang benar, dan saya ditetapkan untuk masuk neraka, karena saya tidak memeluk Kristen, saya akan protes kepada Tuhan di hari akhir nanti. Saya akan bilang, saya tidak diberi kesempatan untuk cukup mempelajari Kristen. Saya akan bilang, saya dibesarkan dengan cara yang membuat saya tidak mungkin menjadi pemeluk Kristen. Jadi kenapa saya harus masuk neraka? Karena kesalahan keyakinan yang memang ditakdirkan Tuhan sendiri. Karena itulah kini saya percaya kita semua sama. Karena itulah kini saya percaya kita harus selalu mendukung keyakinan masing-masing pemeluk agama sesuai apa yang mereka pelajari selama ini. Buat saya
Walau saya Muslim, saya misalnya harus membela orang-orang Kristen yang dilarang membangun gereja, karena itu adalah hak asasi manusia yang mereka miliki sesuai dengan keyakinan mereka. Saya harus membela Kristen, atau Katolik, atau Buddha, atau Hindu, atau Konghucu, atau kepercayaan lain, karena mereka adalah saudara sesama umat ciptaan Tuhan. Oke ya, jadi di sini teman-teman harus tahu, ya kita sesama umat manusia harus saling membantu, itu benar. Dia kalau mau bela, silakan. Untuk masalah misalnya dia bilang ini yang tadi dia tampilkan ya, oh susah mendirikan rumah ibadah, silakan. Anda bela dengan cara yang sesuai undang-undang. Sekali lagi harus sesuai undang-undang. Kita tahu kenapa gereja itu susah mendapat IMB, karena mereka mendirikan gerejanya di lingkungan yang orang Kristennya tidak ada, ataupun jumlahnya sangat sedikit. Sedangkan syarat pendirian rumah ibadah itu harus ya ada tekenan minimal kalau tidak salah 60 KK. Ya, 60 KK di lingkungan sekitarnya. Artinya yang salah siapa? Kenapa memaksakan pendirian rumah ibadah yang bukan pada tempatnya? Coba kita lihat daerah-daerah yang kantong Kristen. Papua, Tapanuli, Sulawesi Utara. Banyak kok gereja. Di Jakarta sendiri banyak sekali gereja. Karena penduduknya cukup untuk pendirian rumah ibadah. Bahkan di kompleks saya, teman-teman, masjid itu cuma 2, itu pun baru ya. Dan di gedung, bukan masjid secara bentuk sendiri, bukan tempat sendiri, tapi di basement. Yang satu lagi di lantai 5. Dan baru didirikan, ya lagi mau bangun 2 gereja yang benar-benar bentuk atau gedung sendiri. Sedangkan yang gereja itu sudah puluhan, teman-teman. Puluhan. Kenapa? Karena mayoritas di sini memang non-Muslim. Apakah umat Muslim komplain, wah susah rumah pendirian ibadah gini? Nggak ada. Sesuai kebutuhan. Orang Kristen kadang-kadang suka mendirikan padahal nggak ada jemaat. Harusnya Cokro TV atau Ade Armando mengajari ini dong. Jangan memaksakan kehendak, jangan suka melanggar aturan. Itu yang harusnya kita dukung. Sisi kemanusiaannya. Terus dia bilang apa? Nggak adil dong. Ada 2 miliar umat muslim masuk surga, 6 miliar orang non-muslim masuk neraka. Ini saya agak bingung ya. Agak bingung kenapa? Kalau kamu memang muslim ataupun kamu agama Kristen, ya 2 agama ini percaya kisah Nabi Nuh. Bukankah itu lebih nggak adil lagi kalau kamu menggunakan kacamata manusia, adilnya manusia ya? Bayangkan, yang selamat cuma Nuh dan keluarganya, yang lain, semua manusia yang lain pada zaman itu binasa karena air bah. Itulah saya bilang, jangan gunakan kacamata kita untuk menilai Tuhan. Nggak sanggup kita. Banyak juga orang yang komplain gini, masa ya orang yang dosanya mencuri, merampok, itu cuma masuk neraka berapa lama terus kembali bisa masuk surga? Umat muslim ya. Karena imannya Islam, dia hanya di neraka untuk sekian waktu, terus dia masuk surga. Sedangkan orang kafir, ya, hanya karena menyembah kepada Tuhan yang salah, padahal kelakuannya baik, kelakuannya selama di dunia suka membantu, hanya karena dia menyembah Tuhan yang salah, masa masuk neraka? Nggak adil dong. Kan banyak orang yang ngomong gitu ya. Betul nggak? Masa Tuhan seperti itu? Dan saya yakin Ade Armando juga pemahamannya kurang lebih gitu. Itulah saya bilang, itu kacamata manusia. Dari sudut pandang agama, artinya apa yang Tuhan ajarkan, Allah ajarkan, dosa paling besar manusia itu bukan merampok, bukan membunuh. Enggak ya teman-teman. Dosa paling besar manusia itu apa? Mensekutukan Allah. Kristen juga sama. Silakan tanya, dosa paling besar adalah apa? Mensekutukan Tuhan. Itu lebih besar dosanya daripada mencuri. Kalau kacamata manusia lebih besar mencuri, membunuh, begal. Itu kacamata kita. Jangan pakai kacamata kita. Bahkan Ade Armando, walaupun kamu berteman baik sama orang Kristen, silakan tanya. Dari perspektif Kristen, kamu masuk surga apa neraka? Pasti neraka kok. Jadi kasihan saya lihat Ade Armando ini. Udah bela-bela mati-matian, dia tetap akan dibilang masuk neraka. Karena kamu tidak percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Di Kristen mereka syahadatnya itu. Jadi tiket masuk surganya itu adalah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Itu tiket masuk mereka. Kamu nggak punya itu, ya kamu tetap akan dicampakkan ke neraka. Terus masalah takdir. Sejak kapan 6 miliar itu tidak ngerti Islam karena takdirnya? Enggak, teman-teman. Manusia itu punya pilihan. Contoh saya dilahirkan oleh keluarga non-Islam.
lingkungan saya non-Islam. Bahkan sampai sekarang pun lingkungan saya non-Islam, teman-teman. Saya nggak pernah tinggal di lingkungan Muslim ya. Bahkan sampai sekarang pun saya masih tinggal di lingkungan yang lebih banyak non-Islamnya. Tapi apakah membuat saya tidak belajar Islam? Enggak. Di zaman sekarang lebih enak lagi, informasi begitu gampang. Kalau dia bilang ya, oh di Barat itu kan orang dapat pemberitaan tentang Islam tuh negatif-negatif, jelek-jelek. Apakah itu menyurutkan dia belajar Islam? Enggak, buktinya sekarang banyak orang belajar Islam. Banyak orang Barat sejak kejadian WTC malah jadi penasaran dengan Islam. Itu bukan standarnya. Umur kita panjang. Masalahnya kita mau cari kebenaran nggak? Banyak orang di Barat sana, kenapa nggak kenal Islam? Karena dia nggak mau belajar tentang agama. Dia sibuk dengan dunianya, dia sibuk dengan pekerjaannya. Ya, pagi sampai malam udah kerja, capek, pulang tidur. Kalau nggak pulang, ya pergi ke pub dulu. Minum-minum, mabuk-mabuk, udah gitu. Jadi hanya menghabiskan waktunya kerja, main-main, tanpa pernah berpikir kemana kamu nanti setelah meninggal. Itu kesalahannya. Tapi kalau ada orang sudah mulai ya, berpikir siapa yang ciptakan kita, kemana kita pergi setelah meninggal, nah, dia akan mulai mencari Tuhan. Dan kalau orang sudah mencari Tuhan, tentu saja bukan dari agamanya doang. Dia pasti akan pelajari agama lain. Dia pasti akan berpikir, agama saya udah benar belum ya? Coba saya lihat deh agama lain. Kan nggak ada salahnya membandingkan gitu kan. Sama kayak misalnya saya dikasih tahu sama orang tua saya, kalau beli motor, mereknya Honda saja. Dari dulu pakainya Honda. Apakah saya harus pakai Honda? Kan balik ke saya. Ya, balik ke diri saya bisa bandingin dengan merek lain gitu. Ada merek Yamaha, ada Kawasaki, ada Suzuki, ada motor Cina, ada KTM, dan sebagainya. Saya tinggal lihat kan, saya cocok sama yang mana. Kita punya pilihan kok. Cuman kadang-kadang orang nggak mau tahu. Nggak mau tahu, udahlah ikut aja gitu. Ini salah kita. Itu bukan salah Allah. Bukan Allah yang takdirkan. Bukan. Ya, itu pilihan kok, pilihan kita. Ya, mungkin dari saya itu. Ustadz Unggul, ada lagi tambahan? Iya, langsung aja ya. Jadi stereotip banget itu. Ade Armando ketika bilang, kok saudara kita membangun gereja kelihatannya sulit sekali. Gue rasa Ade Armando jangan sepotong di ujung ya. Banyak kasus-kasus yang ternyata mereka itu dari satu denom pecah lalu mendirikan gereja. Nah, pakai nama, ada kasus lain yang 60 kakak itu mereka dipalsukan, ngontrak di situ atau bikin KTP di situ. Pokoknya nggak asli lah, bukan penduduk setempat yang benar-benar membutuhkan gereja. Kemudian ada lagi kasusnya IMB. IMB-nya buat gimnasium, buat gym. Tetapi nanti tiba-tiba pelan-pelan dirubah jadi gereja. Nah, ini jelas melanggar. Ada undang-undangnya dari 2 menteri apa 3 menteri gitu kan. Dan ini berlaku bukan hanya untuk Kristen. Kepada Islam juga gitu. Islam nggak pernah heboh-heboh banget kok, walaupun sedih misalnya di mayoritas Kristen dihambat mendirikan gereja atau mendirikan sekolah ya. Nah, kemudian mengenai Paus. Ini Ade Armando juga harusnya seorang kutu buku ya. Sangat disayangkan kalau tidak belajar sejarah kelam Katolik. Berapa juta dimetongkan itu oleh sejarah kelam Katolik, bahkan terhadap Kristen Ortodoks sendiri di dalam gereja. Orang yang menerjemahkan Bible, William Tyndale Inggris, dibakar hidup-hidup bersama dengan terjemahan Bible ke dalam bahasa Inggris. Banyak sekali kisah-kisah yang mereka ketika zaman berkuasa itu sangat keras ya, keras sekali. Nah, di akhir-akhir abad 19 udah mulai tidak punya lagi tuh kekuasaan. Ketika Ade Armando bilang, tapi kan pengikutnya masih banyak. Ade, lu kan sering keluar negeri, ya kan? Lu lihat di Amerika, Australia, New Zealand, Eropa. Mereka itu sudah lama, lebih dari 20 tahunan yang lalu aja tuh gue udah ngeliat Bang Jo. Generasi muda seperti kita ini telah meninggalkan gereja, telah meninggalkan Bible.
terpecah menjadi 3 cabang. Satu menjadi ateis, yang kedua menjadi agnostik, dan ketiga, gue nggak bicara persentase, gue bicara percabangannya aja nih. Yang ketiga menjadi mualaf. Kenapa Islam tidak diterima, kata Armando? Alasannya gampang, takdir Tuhan. Bukan, Al-Quran sudah menjawab pertanyaanmu. Ade Armando harusnya banyak belajar dulu sebelum mengambil kesimpulan. Ya, itu dijelaskan dalam Al-Quran bahwa agama anak itu mengikuti orang tuanya. Artinya orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasaro, Yahudi, atau apa yang lain ya. Nah, tapi dalam perjalanannya manusia itu harus mencari Tuhannya. Jadi kalau yang berat itu ketika Islam digambarkan sebagai terong iris. Nah, ini dari zaman dulu, dari zaman John Damaskus, Islam digambarkan sangat keji, padahal tidak begitu. Lihat itu ketika Yerusalem dibuka oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian nanti dibuka lagi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beda jauh. Ketika Islam datang itu tidak mendatangkan kehancuran. Tidak orang dipaksa ditodong lehernya dengan pedang untuk memeluk agama Islam. Tidak. Umar bin Khattab memanggil uskup agungnya, kemana orang-orang Yahudi telah kami usir, panggil lagi mereka. Hidup damai itu 3 agama di bawah kekuasaan Islam. Tapi selain kekuasaan Islam, habis itu. Ketika kekristenan menguasai, Yahudi dimetongkan, Muslim dimetongkan, perempuan, wanita, anak-anak, dan sebagainya. Kemudian Paus zaman now, saking sudah tidak adanya lagi dan takut kehilangan pengikut yang ada, akhirnya bilang apa? Mereka, kaum pelangi, adalah juga anak-anak Tuhan. Tuh, Islam enggak. Agama Islam itu bukan agama perasaan. Ya, biarpun dia begitu, tapi kan dia manusia juga, ciptaan Allah juga. Betul, tetapi harus disadarkan. Jangan dibiarkan rusak, menjadi pelangi. Bahkan gereja-gereja sekarang udah pakai selempangnya pendeta itu, selempang pelangi. Itu Ade Armando. Jangan main pukul rata atau melihat sesuatu di ujungnya saja. Kurang lebih gitu Bang Jul, standby. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi jelas apa yang kita sampaikan ini. Dan sekali lagi Ade Armando, kita berdoa semoga Anda bisa kembali ke sisi Anda yang dulu, yang Anda cerita waktu Anda muda itu ya. Seharusnya tambah tua, tambah bijak, tambah ngerti tentang iman, walaupun ya kita itu di dunia ini kita lihat banyak sekali agama yang lain, kita lihat teman-teman Kristen kita baik, ya orang-orang non-Islam banyak yang baik, suka membantu kok. Tapi itu kan kemanusiaannya gitu. Kita harus bisa membedakan antara agama, ya, ajaran Tuhan dengan manusia. Satu lagi tambahan Bang Jul, satu lagi sedikit. Yang paling berat, jadi nanti tuh ketika manusia dihakimi oleh Allah, dia nggak bisa protes. Dalam Islam itu dikirimkan 124.000 nabi. Bahkan mungkin ini ya, Siddhartha Gautama pun seorang nabi mengajarkan tentang tauhid. Kitab-kitabnya Weda itu ada loh kisah banjir bandang, banjir yang besar. Itu ada kaitannya berarti kan dari satu sumber. Cuma dalam perjalanannya saking dikultuskannya orang ini kemudian disembah. Mungkin dulunya beliau seorang nabi. Kenapa? Supaya Allah jangan dilihat, ya Allah engkau tidak adil. Aku belum pernah didatangi utusan. Jadi nggak ada orang nanti protes, nggak pernah dengar utusan. Yang paling berbahaya ketika sudah digaungkan Islam, Nabi terakhirnya, Al-Quran kitab yang terjaga kesucian dan kemurniannya, lalu orang itu tetap tidak mau mempelajari. Minimal pelajari dulu deh. Ya, tapi kalau nggak mau mempelajari, bahkan kemudian menghujat, mengolok-olok, nah ini yang paling berat dibanding orang di Swedia, di kampung
yang paling utara, nggak pernah kedatangan muslim, jadi dia hanya mendengarkan dari gereja. Itu mungkin beda, itu urusannya Allah lah ya, domainnya Allah. Tapi yang paling berat ketika Islam sudah disampaikan, diinformasikan, disiarkan, tetap tidak mau memilih, tetap bahkan mengolok-ngolok dan menghujat, itu paling berat nanti. Oke, cukup dari gue Bang Jul, standby. Oke, makasih ya. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan karena saya juga udah mau jalan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Ya, kalian yang pikir baik-baik dan sekali lagi mari kita doakan semoga Ade Armando bisa bertobat. Sekian dari saya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam.